Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi mengenai tentang inilah 3 syarat agar bantuan Anda bisa cair kembali di tahap berikutnya, sahabat YouTube. Karena tidak menutup kemungkinan bantuan yang saat ini cair di tahap yang selanjutnya itu bisa juga tidak cair. Kemudian informasi yang kedua adalah terkait informasi bantuan PKH dan bantuan BPNT. Apakah sudah ada tanda-tanda akan dicairkan bagi bantuan BPNT untuk alokasi Mei dan Juni? Benarkah akan cair pada bulan Juni tahun 2023 ini? Seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya banyak sekali KPM-KPM yang bertanya mengenai bantuannya. Banyak yang saat ini tidak cair. Apakah akan ada lagi harapan untuk cair di kemudian harinya atau di tahap-tahap berikutnya? Kemudian banyak KPM juga yang mengeluh kesahkan kenapa bantuannya tidak cair-cair hingga saat ini, khususnya untuk bantuan BPNT alokasi Mei dan Juni. Apakah benar akan ada pencairan bantuan BPNT Mei dan Juni pada awal bulan Juni tahun 2023 ini? Nah, mari simak video ini hingga habis. Nah, baik sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan pada informasi di video yang ingin saya sampaikan pada hari ini, terlebih saya ingin menyampaikan pesan-pesan bagi sahabat YouTube semua. Pemerhati channel Welinda Ahmad ini mohon dengan sangat hormat untuk menyimak videonya itu sampai akhir ya sahabat YouTube, karena di sini banyak sekali mungkin salah satu atau sedikit dari sebagian banyak subscriber itu salah paham dalam menganalisis informasi-informasi yang saya berikan. Itu tandanya mungkin orang tersebut menontonnya hanya lewat thumbnail saja dan tidak menyimak videonya hingga habis. Seperti di video saya kemarin, di situ saya menge-share bahwasanya bantuan BPNT itu cair merata di daerah ini untuk alokasi bulan Mei Juni. Nah, di situ memang saya terahkan bahwasanya yang cair merata di situ adalah di daerah Kabupaten Banyuwangi. Memang betul di daerah Kabupaten Banyuwangi untuk BPNT Mei Juninya itu sudah cair merata dan hampir 100% itu sudah cair bantuannya. Tinggal untuk lansia dan orang yang sakit parah yang belum mendapatkan atau belum bisa mencairkan bantuan BPNT, PKH maupun berasnya. Karena yang tuntas pembagian BPNT tersebut itu adalah yang alokasinya bulan Mei, Juni, juga April, dan PKH di tahap yang kedua, tapi yang khusus penyalurannya melalui PT Pos. Dan itu sudah hampir 100% tuntas penyalurannya dan sudah merata di Kabupaten Banyuwangi. Jadi untuk itu saya mohon kepada Anda semua dalam menyimak video ini, harap disimak hingga akhir ya sahabat YouTube agar tidak menimbulkan kegagalan paham. Nah, langsung saja sahabat YouTube, di sini yang harus Anda ketahui bahwasanya DTKS itu setiap tahunnya bahkan setiap bulannya itu mengalami pembaharuan. Jadi di sini ada sebanyak 4 tahapan DTKS itu diperbarui. Yang pertama itu ada perubahan situasi dan kondisi. Jadi di situ di setiap situasi dan kondisi
DTKS itu selalu diperbarui sahabat YouTube. Nah, DTKS ini adalah data-data nama penerima bantuan sosial, bahkan calon penerima pun ada di data DTKS milik Kementerian Sosial. Nah, di situ jika situasinya, kondisinya berubah, misalkan KPM tersebut itu sudah mampu, kemudian sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya, maka ya harus segera dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian yang kedua sahabat YouTube, pemantauan dan evaluasi data DTKS. Nah, di sini harus ada setiap bulannya, setiap tahunnya pemantauan dan evaluasi yang harus dilakukan untuk data-data yang ada di DTKS, sehingga di situ bagi KPM yang ternyata ini KPM-nya sudah meninggal atau sudah mulai beranjak mampu ekonominya misalkan, ya harus segera dikeluarkan. Dan untuk KPM yang dirasa KPM ini layak menerima bantuan dari pemerintah, maka ya harus dimasukkan ke data DTKS. Kemudian yang ketiga, adanya perencanaan kebijakan yang akurat. Jadi ada yang namanya perencanaan. Perencanaan di sini yang dimaksud adalah siapa-siapa KPM, calon KPM ya, misalkan ada warga yang di situ jika kita lihat itu layak menerima bantuan dan selama ini belum pernah mendapatkan bantuan. Nah, maka dari itu harus ada perencanaan untuk segera mengajukan diri dan dimasukkan ke data DTKS jika itu benar-benar layak menerima bantuan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelopor dan transparansi data terbaru dan akurat. Jadi saat ini warga Indonesia itu bisa melihat siapa-siapa orang-orang yang masuk di data DTKS, yakni dengan cara melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ juga ada transparansi ya, karena semuanya warga Indonesia bisa mengecek siapa-siapa yang masuk di data DTKS yang menerima bantuan PKH BPNT, bahkan calon penerima bantuan PKH dan BPNT. Nah, kemudian sahabat YouTube, di sini juga ada 3 syarat wajib agar bisa dapat bantuan lagi, agar bantuan Anda itu di kemudian hari juga masih tetap cair, dan bagi yang tidak cair bisa cair lagi adalah yang pertama, syaratnya harus memiliki komponen minimal 1 saja dalam komponen PKH khususnya, entah itu anak balita, entah itu ibu hamil, anak sekolah SD atau SMP atau SMA, kemudian ada lansianya atau ada disabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah KPM harus valid dan benar datanya, baik data di rekening maupun di data DTKS. Jadi harus valid ya antara di data DTKS-nya dan di data rekeningnya masing-masing atau tidak gagal omspan. Nah, baik sahabat YouTube, yang kedua tadi adalah KPM harus valid dan benar datanya, baik data di rekening maupun di DTKS. Jadi harus sesuai dengan data DTKS dan di rekening itu harus sesuai agar tidak gagal omspan. Nah, ini ditujukan untuk KPM-KPM yang penyalurannya melalui KKS Bank Himbara. Kemudian syarat yang ketiga adalah data KPM sudah masuk dan sudah berhasil di SK-kan pusat sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jika nama Anda sudah masuk di SK pemberian bantuan sosial atau disebut dengan SP2D, maka bisa dipastikan bantuan Anda akan cair lagi di tahap berikutnya. Semoga 3 syarat ini bisa Anda punya sehingga Anda bisa cair lagi bantuannya di tahap-tahap selanjutnya sampai itu. Nah, kemudian informasi mengenai kapankah bantuan BPNT khususnya yang bulan Mei Juni yang penyalurannya itu dari KKS Bank Himbara, apakah benar akan cair pada bulan Juni awal di tahun 2023 ini? Nah, seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya untuk alokasi Mei dan Juni memang jatuh pencairannya kalau tidak di bulan Mei ya di bulan Juni.
karena berhubung bulan Mei ini sudah habis, hampir habis ya, maka ya tinggal kita menunggu di bulan Juni apakah nanti ada pencairan ataukah tidak. Nah, jika nanti sudah ada SP2D yang turun, maka sudah sebentar lagi bantuan BPNT alokasi Mei Juni akan segera dicairkan sampai itu. Tapi yang jelas alokasi Maret April ini harus dituntaskan terlebih dahulu hingga 100%, baru bantuan untuk alokasi Mei dan Juni ini bisa disalurkan kepada para KPM. Untuk yang melalui PT Pos itu memang alhamdulillahnya sangat cepat sekali penuntasan penyairan bantuan-bantuan PKH maupun BPNT, sehingga penyaluran bantuan yang melalui PT Pos itu lebih cepat ternyata dibanding dengan penyaluran yang melalui KKS Bank Himbara, karena hingga saat ini banyak KPM yang masih cair Rp400.000 melalui KKS-nya yang ternyata itu adalah bantuan BPNT alokasi bulan Maret April. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.